Nama saya Dwi Nuhaini Tias, NIM 12306193099, kelas BKI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku individu di antara kelompok. Pengertian perubahan sosial menurut Profesor Seros Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial terdapat beberapa teori, yaitu pertama, teori evolusi. Teori evolusi mungkin sering kita dengar dalam ilmu biologi dan secara garis besar kalian juga pasti mengetahui inti dari teori ini. Penjelasan teori evolusi dalam ilmu sosial juga tidak jauh berbeda. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan teori konflik. Teori ini sangat spesial. Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antara kelas pengusaha dengan masyarakat yang tertindas. 3. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. 2 penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik di dalam masyarakat. Yang kedua adalah faktor eksternal, ialah faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya, bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, gunung meletus, dan lainnya. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Ada pula dampak negatif dan positif. Dampak positifnya yang pertama adalah teknologi perkembangan pesat. Yang kedua, perkembangannya industrial. Yang ketiga, munculnya nilai dan norma yang baru. Yang keempat, tingginya partisipasi politik. Yang kelima, mobilitas sosial jadi lebih mudah. Yang keenam, perkembangannya lembaga sosial baru. Yang ketujuh, terwujudnya kesetaraan gender. Dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Contohnya di era sosial media saat ini, masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualistis. Yang kedua adalah cultural shock atau guncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Yang ketiga adalah kurtulak. Kurtulak atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.